Seni kerajinan gerabah merupakan bagian dari seni kriya. Gerabah adalah perkakas yang terbuat dari tanah liat yang dibentuk kemudian dibakar dan dijadikan alat-alat yang berguna membantu kehidupan manusia. Mendengar kata kerajinan gerabah, Desa Pagerjurang yang berada di Kabupaten Klaten, tepatnya berada di Kecamatan Wedi, menjadi salah satu sentra kerajinan gerabah yang berada di Kabupaten Klaten. Hampir sebagian masyarakatnya mayoritas adalah pengrajin gerabah yang memang sudah turun-temurun dari dulu. Sejak abad ke-14, warga Desa Pagerjurang sudah membuat kerajinan tangan ini dari tanah liat menjadi sebuah gerabah. Kenal, nama saya Pak Sumilik, saya selaku perajin gerabah di Dukuh Pagerjurang Sayangan. Terus saya sampaikan juga bahwa di Dukuh Pagerjurang Sayangan ini kurang lebih ada 250 kakak perajin, yang dimana itu rata-rata membuat gerabah. Dan perlu saya sampaikan juga, jadi saat ini perajin di gerabah ini sudah inovatif ya. Jadi sudah banyak sekali, mungkin kalau dihitung ratusan bentuk ya. Jadi sebelum ada inovasi, ini kita itu hanya membuat gerabah-gerabah yang masih kasar dan bernilai harga rendah seperti jalanan, pergulangan pasar, sajenan dan lain-lain. Tapi sekarang karena ada inovasi, kebetulan tahun 90-an itu ada pemuda-pemuda kita yang dilatih di luar daerah, dan akhirnya setelah dilatih mengembangkan di kampung ini, dan alhamdulillah berhasil. Walaupun memang saat itu banyak sekali yang pesimis. Jadi perajin itu rata-rata kalau belum ada yang memperoleh keberhasilan atau pesimis. Tapi alhamdulillah pemuda-pemuda sini yang dulu berjerih payah belajar di tempat lain akhirnya bisa membuktikan bahwasanya gerabah itu tidak cuma bisa dibuat kendi, sajenan dan bulanan, tapi ternyata bisa dibuat bermacam-macam ya, seperti vas bunga, seperti bahkan bisa dibuat untuk alat musik. Bisa diketahui juga bahwa belum lama ini ada yang berkarya ini membuat alat musik dari gerabah, dan hasilnya cukup lumayan ya. Ternyata memang bisa dibuat alat musik dan cukup menarik didengarkan. Inilah proses pembuatan gerabah. Proses pertama yaitu menghaluskan bahan baku utama, yaitu tanah liat dengan sedikit air yang nantinya akan menjadi lempung yang akan dibuat menjadi suatu gerabah. Inilah lempung yang sudah jadi pada proses pencampuran bahan baku tadi pada tahap pertama. Sesudah pengambilan lempung, proses di mana pembentukan gerabah dibentuk berbagai macam-macam bentuk yang ingin dibuat seperti kendi, celengan, dan bentuk-bentuk lainnya. Jika sudah terbentuk, gerabah ini didiamkan 1 malam dalam suhu ruangan, karena kalau langsung dijemur di bawah terik matahari, gerabah ini akan pecah. Dan gerabah yang sudah didiamkan 1 malam pada suhu ruangan tadi, dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hari. Terkadang kalau musim hujan datang, masa penjemuran gerabah bisa mencapai 1 minggu. Setelah gerabah yang dijemur tadi kering, selanjutnya memasuki proses di mana gerabah dipoles menggunakan bahan belaburan tanah liat atau tanah liat yang sudah dihaluskan kemudian dicampur dengan air.
Setelah gerabah selesai proses pemolesannya, barulah masuk proses pembakaran atau proses finishing. Proses pembakaran dilakukan kurang lebih selama 8 jam sampai 10 jam lamanya. Ya, kami memproduksi gerabah. Kalau kita membuat kendi rata-rata per bulan itu bisa ratusan ya. Tapi kalau kita membuat yang kecil-kecil seperti sajenan, dolanan itu ribuan. Tapi kalau kita membuat yang guci-guci besar seperti gentong, poci besar itu ya puluhan gitu. Dan untuk pemasaran kita sendiri dari kota-kota besar di Indonesia seperti Solo, Jogja, Jakarta, dan lain-lain.